Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Rodiani dari kelompok 1 pada mata kuliah Manajemen Pemberdayaan Masjid. Di sini, saya akan membahas mengenai materi yaitu masjid dan manajemen. Kalian pasti penasaran kan tentang topik masjid dan manajemen? Yuk langsung kita bahas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari masjid. Masjid itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajadah. Akar kata dari sin, jim, dan dal. Memiliki makna itu bersujud, sujud atau menundukkan kepala hingga dahi itu menyentuh tanah. Akar kata dari masjid ini aslinya itu berupa benda, yaitu sajadan. Hasil ini berupa isi makan, yakni kata benda yang menunjukkan suatu tempat. Secara bahasa, kata masjid ini tergolong dalam kategori simai, yaitu sebuah bentuk kata yang harokatnya menyalahi kaidah gramatika bahasa Arab. Kata masjid ini seharusnya itu memiliki bacaan masjid, bukan masjid, karena menunjukkan tempat dan mengikuti wazan atau timbangan kaidah bahasa Arab itu maf'al, bukan maf'alun. Secara terminologi, dalam konteks keindonesiaan, masjid itu didefinisikan sebagai tempat sholat Jumat yang memiliki bangunan fisik besar seperti yang dikenal masyarakat muslim Indonesia sekarang. Itu definisi masjid seperti ini menimbulkan salah persepsi pada sebagian besar masyarakat muslim Indonesia. Mereka itu membeda-bedakan tempat sholat berbentuk masjid dan tempat sholat berbentuk musola. Jadi di Indonesia itu membeda-bedakan ya antara masjid dan musola itu, padahal sebetulnya itu sama. Tujuan utama dari dibangunnya masjid ini adalah untuk mempermudah umat muslim dalam melaksanakan sholat secara berjamaah gitu ya. Mau itu berjamaah, mau itu sendiri-sendiri, jangan memudahkan umat muslim itu untuk melaksanakan ibadahnya gitu. Karena sebetulnya di dunia ini adalah semuanya itu tempat bersujud gitu. Cuman balik lagi ke dimana kriteria atau syarat untuk melaksanakan sholat tersebut. Kayak misalkan tempatnya harus suci, terus terhindar dari najis, dan lain sebagainya. Jadi masjid ini sangat memudahkan untuk menghindari hal-hal itu gitu, untuk kehati-hatian itu. Seperti itu ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih sejarah masjid pertama kali yang dibangun oleh umat muslim. Jadi pertama kali itu masjid dibangun oleh Rasulullah SAW ketika beliau melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian beliau itu menginap di salah satu desa selama 4 hari, namanya itu Desa Quba. Nah, di sanalah didirikannya sebuah masjid yang sekarang diberi nama Masjid Quba, yang terletak di kota Madinah. Pada saat itu masjid pertama kali itu didirikan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah. Keberadaan Masjid Quba ini adalah merupakan tonggak yang kokoh bagi syiar Islam, agama Islam pada periode-periode awal. Masjid Quba ini didirikan itu sangat sederhana sekali, yaitu dibangun dengan pelepah kurma yang berbentuk persegi 4 dengan 6 serambi yang bertiang. Dan ini adalah masjid pertama dalam Islam yang hanya digunakan untuk sekedar tempat bersujud, tempat sholat, dan tempat berteduh dari terik matahari di padang pasir yang tandus. Peran dan fungsi masjid pada zaman Rasulullah itu digunakan sebagai pusatnya peradaban. Maksudnya adalah di mana kegiatan sosial, terus kegiatan beribadah terutamanya itu dilaksanakan di masjid. Nah, sosial, politik, dan lain sebagainya itu dilaksanakan di masjid. Yang pertama, peran dan fungsi pada masa Rasulullah itu adalah masjid itu sebagai tempat beribadah, yang sampai sekarang juga kita gunakan masjid itu sebagai tempat beribadah. Pada masa Rasulullah juga didirikannya sebuah masjid ini adalah tempat untuk bersujud, tempat untuk berzikir, untuk mengingat Allah, untuk mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat muslim pada masa itu. Ditambah lagi kan di Madinah itu pada saat itu masih padang pasir yang sangat tandus. Jadi orang-orang itu ketika bersujud itu perlu tempat yang teduh gitu. Nah, ini salah satunya adalah dengan mendirikan masjid ini, fungsinya untuk berteduh.
Kemudian yang kedua itu difungsikan sebagai tempat sosial, yang dimana Rasulullah membuat, jadi mengumpulkan zakat, infak, sedekah itu di masjid, di lingkungan masjid, yang dimana nantinya akan disalurkan lagi ke kaum muslim yang membutuhkan. Kemudian digunakan lagi sebagai tempat pengobatan, atau kalau sekarang itu kan ada rumah sakit ya. Nah, kalau pada masa itu tuh belum ada rumah sakit, makanya masjidlah sebagai tempat pengobatan. Di lingkungan masjid itu didirikan tenda-tenda darurat untuk pengobatan kaum atau prajurit muslim yang mengalami luka-luka akibat peperangan gitu. Jadi diobatinya itu di lingkungan masjid. Kemudian tempat berkumpul, berdiskusi untuk membicarakan mengenai bagaimana strategi perang, kemudian mengenai perjanjian dan lain sebagainya. Jadi membahas persoalan politik juga pada masa itu tuh di masjid. Kemudian digunakan lagi sebagai tempat dakwah atau pendidikan. Jadi masjid itu banyak sekali difungsikan pada masa Rasulullah. Fungsi masjid ini adalah sebagai tempat atau pusat pendidikan, terutamanya berdakwah ya, karena pada masa itu tuh pendidikan itu dengan menggunakan metode ceramah atau dakwah dari Rasulullah atau para sahabat. Kemudian masjid itu juga pada masa Rasulullah itu difungsikan sebagai pusatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah kaum muslimin. Karena pada masa itu orang-orang yang memiliki masalah mengenai keluarga, ekonomi, ataupun dan lain sebagainya itu dibawa ke masjid. Jadi untuk mencari solusi, untuk menyelesaikannya gitu, kayak gitulah, itu di masjid. Itu dia sejarah mengenai pertama kali masjid dibangun pada masa Rasulullah dan fungsi serta perannya. Kemudian yang selanjutnya itu di sini saya akan menyampaikan mengenai definisi dari manajemen. Manajemen ini berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu adalah pengaturan atau pengurusan. Kemudian saya mengambil definisi manajemen dari Stoner. Stoner itu mengartikan manajemen itu sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, kemudian pengawasan dari usaha-usaha anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian manajemen masjid itu sendiri ialah suatu proses perencanaan awal pembangunan masjid, pengurusan, pengaturan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masjid. Dari definisi ini bisa diluaskan lagi. Yang pertama itu mengenai perencanaan pembangunan masjid itu meliputi penetapan tujuan dibangunnya masjid, kemudian merumuskan keadaan saat pembangunan masjid, kemudian mengidentifikasi hambatan-hambatan ketika dibangunnya masjid. Yang kedua itu adalah pengorganisasian manajemen masjid, yang dimana pengorganisasian ini meliputi sumber daya keuangan, sumber daya manusia, kemudian sumber daya dan kemampuan teknologi. Kemudian selanjutnya itu penguasaan para anggota pengurus terhadap peralatan modern dan komunikasi. Kemudian yang ketiga itu adalah pengarahan dan penyusunan personalia. Nah, di sini ada dua faktor utama. Yang pertama itu pengarahan. Pengarahan itu yang dimana tidak melakukan kegiatan-kegiatan sendiri, tetapi menyelesaikan kegiatan yang telah ditetapkan masjid gitu. Nah, kemudian yang kedua itu faktornya itu adalah pengawasan, yang berarti berusaha untuk menjamin bahwa pengelolaan masjid itu berjalan ke arah tujuannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup manajemen masjid, yaitu meliputi semua bidang aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, kemudian perdagangan, dan terutama segala bidang aktivitas masjid atau aktivitas yang berada di lingkungan masjid, berupa pelaksanaan sholat, kemudian pengajian, terus dakwah, kemudian penyewaan tempat usaha yang memang dibangun di lingkungan masjid, atau penyewaan gedung yang dibangun di lingkungan masjid juga untuk acara pernikahan dan lain sebagainya, atau pusat olahraga juga bisa. Nah, pada masa sekarang ini banyak sekali masjid itu digunakan untuk akad nikah. Fungsi manajemen masjid dalam bidang pembinaan spiritual. Yang pertama itu adalah pembinaan umat muslim untuk menjadi pribadi yang benar-benar seorang mukmin gitu ya. Terus yang kedua itu adalah pembinaan muslimat menjadi wanita-wanita solihah. Kemudian pembinaan remaja masjid menjadi pemuda dan pemudi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi sebagainya. Nah, untuk merealisasikan fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan itu diperlukan juga perencanaan dan
pengaturan yang serius, kemudian pengorganisasian dan penggerakan yang bermutu, serta pengevaluasian dan pengawasan segala program-program masjid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.